Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua, khususnya kelas 9 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ya, adik-adik pernah belajar pada kelas sebelumnya ya, mengenai biologi dan fisika. Di situ ada mengenai bentuk akar dan pangkat ya. Nah, kita akan melanjutkan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Materi pertama adalah tentang bilangan berpangkat bulat positif. Apakah itu pengertiannya? Nah, ini kita lihat. Jika A dipangkatkan dengan N, itu artinya adalah A dikali A dikali A dikali A sampai A-nya sebanyak N buah. Jadi kalau N-nya ada 3 berarti A-nya 3. Kalau N-nya ada 5 berarti 5. Bisa ditulis sebagai A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya ya. Banyaknya A adalah N buah. Begitu ya adik-adik. Syaratnya untuk bilangan bulat positif, yang pertama dia disebut bilangan pokok adalah A ya. Jadi A pangkat N, A-nya itu disebut bilangan pokok. Kemudian syarat kedua, A adalah anggota bilangan real. Dan syarat yang ketiga, N atau pangkatnya adalah bilangan bulat positif. Ya. Contohnya yang pertama, misalkan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 kali 5 kali 5 ya. Ada berapa tuh? Ada 6 kali 5. Maka kita bisa tuliskan dalam bentuk pangkat menjadi gimana? Nah, ini 5 ada berapa kali ya? Kita hitung kan ada 6 ya. 1, 2, 3 sampai 6. Ini kita tulis menjadi 5 berapa? 5 pangkat 6. Betul. Contoh lainnya. Ini contoh yang kedua. 2P, nah ini bentuknya aljabar ya. 2P dikali 2P dikali 2P sama dengan berapa? Sama seperti bilangan tadi. Nah, 2P-nya karena dikalikan dengan bilangan yang sama sebanyak 3 kali, maka kita tulis 2P pangkat 3. Gitu ya. Gampang kan? Contoh yang ketiga. Nah, ini pecahan ya. 3 per A dikali 3 per A dikali 3 per A dikali 3 per A. 4 kali 3 per A dikali dengan bilangan yang sama, bilangannya sendiri ya. Maka bentuk akarnya kita bisa tulis sebagai berikut. 3 per A pangkat 4. Ya, betul sekali. Oke. Yang B adalah tanda hasil perpangkatan bilangan pokok positif. Nah, kita lihat. Ya. Sudah. Ketika bilangan 9 pokok yang A tadi bentuknya atau ya dia positif ya. Kalau dia dipangkatkan dengan bilangan N-nya berarti ya, dengan bilangan bulat ganjil maupun genap, maka hasilnya tetap positif. Contoh 3 pangkat 4 dan 3 pangkat 3 ya. Hasilnya positif ya. 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3, berapa hasilnya? 81 kan? Positif. Nah, begitu juga yang 3 pangkat 3, kan ganjil ya pangkatnya. Nah, ini genap ya. Yang
Yang 3/4 kan pangkatnya 4 itu genap. Nah, A-nya positif 3 ya. Hasilnya juga positif. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Kemudian yang B 3/3, A-nya positif, tapi di sini kita lihat N-nya atau pangkatnya bilangan ganjil. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Hasilnya positif juga. Gitu ya. Kita lanjut ke gimana kalau bilangan pokoknya atau A-nya itu negatif. Ya, berarti min A. Contoh misalkan min A kita pangkatkan. Oh ya, saya jelaskan dulu ininya ya, aturannya. Kalau dia bilangan pokok negatif, jika pangkatnya itu bilangan bulat yang genap, maka hasilnya positif. Ya. Jadi kalau N-nya genap, maka hasil perpangkatannya ya nilainya adalah positif. Tapi jika pangkatnya bentuknya ganjil, angkanya ya bilangan bulat ganjil, maka dia akan menghasilkan nilai yang negatif. Contoh, misalkan hitung min 2 pangkat 4. Nah, ini kan bilangan pokoknya negatif ya, min 2. Kemudian pangkatnya atau bilangan pangkatnya adalah 4. 4 itu genap. Nah, sesuai tadi kaidah yang di atas, jika bilangan negatif, bilangan pokok negatif dipangkatkan dengan pangkat yang bernilai genap, maka hasilnya adalah positif. Nah, ngitungnya gimana? Sama seperti ketika kita menghitung pada perkalian pangkat bilangan pokok positif ya. Kita kali aja. Min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Nah, kita lihat. Min 2 kali min 2, min ketemu min kan hasilnya plus. Ya, min 4. Plus 4. Kemudian dikalikan lagi min 2. Hasilnya min 8. Dikalikan lagi min 2. Min 8 kali min 2 hasilnya 16. Jadi hasilnya positif. Contoh kedua, min 3 pangkat 3. Nah, kita lihat min 3 sebagai bilangan pokok dia bernilai negatif. Betul ya? Nah, pangkatnya itu nilainya 3. 3 adalah bilangan ganjil. Jadi sesuai kaidah yang tadi, min 3 kita pangkatkan 3, itu nanti hasilnya akan bernilai negatif. Kita uraikan min 3 dikali min 3 dikali min 3. Min 3 dikali min 3, min ketemu min hasilnya plus. Plus dikali lagi min 3 hasilnya minus. Jadi min 3 dikali min 3 dikali min 3 hasilnya adalah minus 27. Contoh ketiga, hitung min 5 pangkat 4. Ini kira-kira hasilnya positif atau negatif? Nah, kita lihat A-nya atau bilangan pokok dia negatif ya. Tapi di situ kita lihat pangkatnya adalah 4. 4 itu adalah bilangan genap, maka nanti akan menghasilkan nilai positif. Jadi 5 pangkat 4 adalah 625 gitu ya. Oke, sampai jumpa, nanti kita akan belajar lagi beberapa materi yang terkait dengan pangkat dan bentuk akar. Ada bilangan pangkat 0, sifat pangkat dan bentuk akar. Silakan adik-adik review kembali yang tadi telah disampaikan, dicatat yang penting dan bisa ditanyakan ketika di kelas nanti atau via online juga boleh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.